Coba, segitu ngaconya sholat kita diurus oleh Allah. Gimana kalau bagus? Kan? Gimana kalau sebelum azan kita siap? Allah lihat tidak? Allah tahu wudhu kita bagus. Allah lihat tidak? Allah tahu kita mendengar azan, menjawab azan. Allah tahu kita benar-benar berusaha khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Berusaha ngerti. Masya Allah. Allah tahu kita nggak pandai bahasa Arab. Kita kan orang Indonesia. Tapi Allah juga tahu siapa kita yang belajar arti bacaan sholat. Ada yang nggak pernah belajar? Terus aja sholatnya gitu aja, nggak ada perbaikannya. Perbaiki sholat. Pokoknya kalau ingin hidup kita ditolong Allah, sholat perbaiki. Waktunya awal waktu berjamaah, apalagi lelaki di masjid, jangan lepas sholat rawatib, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Jangan lepas tahajud, musibah kita enggak tahajud. Jangan lepas sholat-sholat sunnah lainnya. Makin banyak sujud, makin disukai Allah. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih fahuwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah saat sujud. Makanya orang yang ingin ditolong oleh Allah banyak sujud. Wa aksir doa, perbanyaklah doa. Karena doa bisa mengubah takdir. Oleh Allah diubah dari satu takdir ke takdir lain. Allah lihat siapa yang lagi sujud, lagi doa dengan baik sangka, kemudian sholat. Gak usah ngadu ke orang sebelum ngadu ke Allah. Orang yang kita aduin juga lagi stres. Benar? Boleh tukar pikiran dengan orang sesudah sholat dulu ke Allah, supaya nggak salah orangnya. Tidak bisa orang menolong kita kecuali Allah yang menggerakkan. Jangan banyak berharap sama suami. Pertama suaminya juga nggak ada. Kalaupun ada, tetap aja nggak bisa diharapkan. Tanpa izin Allah nggak bisa. Ini juga aki-aki, jangan lebay sama nenek. Tiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ingat yang kemarin dibahas Al-Baqarah ayat 3, ciri orang takwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, itu husnudzon ke Allah, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ingin ditolong Allah, sedekah. Itu paket takwa yang pertama dan utama, sedekah. Ya, sesudah iman kepada yang gaib, kemudian salat, sedekah. Nempel tuh. Rajin sholat tapi pelit, nggak bisa. Kenapa? Karena orang yang pelit itu lebih percaya kepada janji setan daripada janji Allah. Al-Baqarah 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan membisikimu, menakut-nakutimu dengan kefakiran, takut berkurang uangnya, takut nanti nggak ada lagi, takut nanti nggak punya, jangan banyak-banyak, dan menyuruh berbuat bakhil, pelit. Itu perbuatan keji. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Dan Allah menjanjikan ampunan dan limpahan karunia. Jadi setiap kali akan sedekah ada dua yang membisiki,
Satu, Allah penguasa alam semesta yang maha baik, yang pasti menepati janjinya. Dan satu lagi, ada setan si penipu yang gak ada apa-apanya, yang bisanya cuma nipu dan penipu. Itulah sebabnya orang pelit tidak disukai Allah, karena dia lebih percaya kepada tipu daya setan. Kenapa jadi begitu lihat ke saya? Gak enak disangka nyindir. Yang paling gak enak dari ceramah ini ya setan, ya kan? Dan teman-temannya. Ini serius, mau ditolong oleh Allah. Paket sesudah sholat itu nempelnya adalah sedekah. Tapi saya uang sedikit. Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa itu senang berinfak dalam lapang dan sempit. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Gak bisa, gak mungkin. Allah yang ngasih uang ke kita, Allah lihat kita sedekah, Allah janji tidak akan mengurangi harta selain nambah. Bagaimana mungkin? Selama ini aja kita pelit, dicukupi oleh Allah. Bagaimana kita mau mematuhi Allah kemudian jadi dikurangi? Gak masuk di akal. Selama ini kita pelit, dicukupi. Gimana kalau kita mau dermawan? Kuncinya jangan banyak mikir, tapi banyak sedekah. Allah sedang mendengarkan kita tidak? Saya harus lebih banyak lagi sedekah, karena saya sering ceramah sedekah. Bahaya kalau menceramahkan dan dia sendiri tidak mengamalkan, dan mudah bagi Allah mengambil apapun yang dia titipkan. Saya belum punya cerita yang lain. Ingat cerita pemuda infak? Sedang duduk begini, kotak infak lewat. Dia keluarkan uang dari dompetnya, 2 lembar, 100.000 dan 1.000. Dia mikir, mana yang mau saya masukin ke kotak infak? Akhirnya dia pilih yang 100.000, dia lipat dan dimasukkan ke saku. Yang 1.000 masuk ke sini. Halo, lihat tidak? Baru juga masuk, tiba-tiba pemuda itu ada yang nyolek dari belakang. Pas dilihat, kakek-kakek sepuh. Ya kakek itu ngasih uang 100.000. Luar biasa si kakek. Tidak kelihatan kaya, tidak kelihatan keren. Sedekahnya 100.000. Nyindir nih si kakek, masukin ke kotak infak. Baru juga masuk, dicolek lagi dari belakang. Apa kek? Itu jatuh dari saku, katanya gitu. Mau begitu? Pemuda ini langsung nyari obeng. Astagfirullah. Nggak boleh pelit. Setiap ada kesempatan nolong orang, itu Allah yang membuat kesempatan. 4, kalau ingin ditolong oleh Allah, Al-Quran, baca Quran. Ada membaca Quran, ada membaca Quran dengan terjemahnya, ada yang menghafal Quran, ada yang berusaha keras mengamalkannya, mendakwahkannya. Semuanya insya Allah kalau ikhlas Quran itu membawa kebaikan, keberkahan. Al-Quran itu mujizat dari Allah kepada Rasulullah. Para nabi sebelumnya diberi mujizat sebagian, dan sudah hilang mujizat itu seiring dengan wafatnya nabi tersebut. Yang tertinggal sampai sekarang Al-Quran, mujizat dari Allah untuk Rasulullah SAW. Membaca Al-Quran itu membawa keberkahan.
memahaminya tambah barokah, mengamalkannya luar biasa, menghafalkannya berkah, dijadikan obat bisa itu Al-Quran itu, dijadikan petunjuk hidup Al-Quran. Apapun orang yang dekat dengan Quran, dekat dengan Allah sepanjang ikhlas. Ada seorang ulama yang menasihati muridnya, bacalah Al-Quran yang banyak. Semakin banyak kau baca Quran, semakin mudah kehidupan ini. Semakin sedikit baca Quran, semakin sempit hidup ini. Baca Quran. Terbata-bata 2 pahalanya. Pahala belajar, pahala membaca. Baca Quran hadirin. Allah lihat kita lagi baca Quran. Allah tahu kita lagi belajar Iqra. Allah tahu kita rada susah hafal, gak ada masalah. Hafal tidak hafal Allah yang menentukan. Baca Quran dengan ikhlas, 1 huruf 1 kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim, 190 kebaikan sekali menyebutnya dengan ikhlas. Baca surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar, 286 ayat, 25.500 huruf. Tamat baca dengan ikhlas, 1/4 juta kebaikan kita lakukan. Bu, Pak, kawan-kawan sekalian, udah sibuk baca Quran. Ada waktu baca Quran. Kemana-mana usahakan Quran bawa. Itu di tas. Ibu bawa apa? Lipstik, jepit, bros, Quran. Atau dari mana? Kira-kira aja. Quran, qadarullah. Sekarang Allah memudahkan tiap orang Islam punya Quran di sini. Makin banyak baca Quran, makin gak minat lihat medsos yang lain. Makin jarang baca Quran, anteng dengan medsos yang lain. Kerjanya gini terus. Ini serius hadirin. Kalau udah biasa scrolling yang sia-sia, scrolling yang maksiat, dengar 1 ayat aja enggak mau. Bismillahirrahmanirrahim, langsung begitu. Rasulullah SAW bersabda, begitu. Kenapa ketawanya menjiwai ya? Setan tidak suka kita dekat dengan Quran. Makanya sebelum baca Quran disunnahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jarang nyebut itu. Makin banyak baca Quran, makin lembut hati, makin banyak keberkahan yang datang. Dengar ya Bu, Pak, semua urusan kita yang kata kita susah dan ruwet, itu semuanya di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang susah kalau Allah memudahkan. Gak ada, apa yang rumit bagi Allah? Gak ada. Hidup kita susah karena kita jauh dari pertolongan Allah. Ngaku banyakan mana baca Quran dengan buka medsos? Apa manfaatnya kebanyakan begituan? Apa boleh enggak buka medsos? Boleh, ini lagi lihat medsos di sini juga. Jangan dihapus, ini lagi lihat AA. Maksudnya yang di sini. Tinggal apakah yang kita lihat nambah iman atau ngerusak iman? Kalau yang kita lihat nambah iman, rezeki dari Allah. Ini dimudahkan oleh Allah nih. Masya Allah, kita bisa lihat Quran, dengar ceramah, tapi setan tidak suka. Maunya kita lihat ijazah aja terus. Astagfirullahaladzim, keluar lagi itu ijazah. Dah, baca Quran, setuju?